Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi video mengenai materi kompetensi manajemen rumah sakit. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya selaku pemateri dan teman-teman saya sendiri, yaitu saya Nurul Fajriani, rekan saya Citra Manisya, saya Asri Rumarum, saya Rizky, saya Rizky Mulia Putri, saya Rami Pertama. Itulah kelompok dari kelompok 3. Kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Tujuan kami yaitu mempresentasikan kompetensi manajemen rumah sakit. Pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya manajemen rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi utama dalam manajemen rumah sakit. Yang ketiga, menganalisis tantangan serta solusi dalam pengelolaan rumah sakit. Latar belakang rumah sakit, yaitu rumah sakit merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan dengan pertumbuhan populasi, perubahan pola penyakit, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan. Rumah sakit dituntut untuk tidak hanya menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga memiliki sistem manajemen yang profesional. Baik, setelah kita memahami latar belakang rumah sakit, sekarang kita akan masuk ke kompetensi manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan dan pengendalian sumber daya rumah sakit untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif. Manajemen ini tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Sedangkan kompetensi manajemen rumah sakit adalah kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen untuk mengelola berbagai aspek operasional rumah sakit secara efektif. Selanjutnya ada kompetensi utama dalam manajemen rumah sakit, terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepemimpinan. Pemimpin rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi staf agar dapat bekerja sama dalam mencapai visi dan misi rumah sakit. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Memastikan pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam keberadaan operasional rumah sakit. Hal ini mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan klaim BPJS, hingga efisiensi dalam alokasi dana. Selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan SDM. Rumah sakit memerlukan tenaga kerja yang kompeten di semua bidang, mulai dari tenaga medis hingga tenaga administrasi. Yang keempat, pengelolaan strategi informasi. Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sistem rekam medis elektronik dan aplikasi manajemen rumah sakit membantu mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi pelayanan. Manajemen harus mampu merancang strategi layanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Hal ini melibatkan analisis kebutuhan pasar, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi dalam metode pengobatan. Peran dan tanggung jawab manajemen rumah sakit ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu mengatasi pelaksanaan prosedur medis dan memastikan terpenuhinya standar akreditasi nasional maupun internasional. Dan yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional, yaitu melakukan optimalisasi sumber daya yang ada, baik dari segi tenaga kerja, fasilitas maupun biaya. Dan yang ketiga ada menanggapi kepatuhan regulasi, yaitu rumah sakit harus mematuhi regulasi pemerintahan seperti aturan BPJS, standar akreditasi, dan perizinan fasilitas kesehatan. Rumah sakit memiliki peran sangat penting dalam memastikan terpenuhinya regulasi kesehatan yang mencakup berbagai aspek mulai dari standar keselamatan pasien hingga perlindungan data pribadi. Baiklah, tadi telah dijelaskan beberapa poin oleh teman saya. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang tantangan dan solusi dalam manajemen rumah sakit.
Ada beberapa poin mengenai tantangan dan solusi dalam manajemen rumah sakit. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Nah, keterbatasan anggaran menjadi salah satu aspek tantangan yang paling sering dialami oleh berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia, yaitu adalah keterbatasan anggaran adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manajemen rumah sakit. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan seperti kurangnya fasilitas medis, kekurangan tenaga kerja, dan juga minimnya obat-obatan serta peralatan yang diperlukan. Tentu ini akan mengakibatkan berjalannya operasional yang ada di rumah sakit. Berikutnya adalah solusi dari keterbatasan anggaran itu sendiri, yaitu rumah sakit perlu mencari solusi yang kreatif, yaitu dengan cara rumah sakit dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan pelayanan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak atau tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangkau kepentingan juga sangat penting untuk mengurangi pengeluaran yang akan terjadi di rumah sakit, yaitu dengan cara menjalin kemitraan dengan pemangkau bisnis, yaitu dengan non pemerintahan, atau bisa juga berkolaborasi dengan kantor-kantor swasta yang akan membantu rumah sakit untuk menjalankan operasional yang ada di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Tantangan yang kedua yaitu regulasi dalam manajemen rumah sakit. Yaitu regulasi dalam manajemen rumah sakit merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh rumah sakit itu sendiri, terutama dalam sistem pelayanan kesehatan yang dinamis. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang seringkali bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan perlindungan bagi masyarakat atau pasien itu sendiri. Namun, penerapan regulasi baru ini tidak selalu berjalan mulus di tingkat operasional rumah sakit itu sendiri. Misalnya, perubahan regulasi terkait sistem klaim BPJS atau standar akreditasi rumah sakit itu sendiri seringkali memerlukan penyesuaian dalam sistem administrasi dan prosedur kerja yang ada di rumah sakit tersebut. Solusi dari perubahan regulasi itu sendiri yaitu untuk mengatasinya perlu manajemen meningkatkan kerusakan atau memperbaiki segala kerusakan yang ada di rumah sakit dan memperbaharui sistem-sistem secara berkala. Jadi tetap harus melakukan investigasi apa-apa yang perlu ditingkatkan, apa-apa yang perlu diperbaiki, dan apa-apa yang perlu diperbaharui oleh sistem-sistemnya, sehingga kita bisa mengatasi dari masalah-masalah tantangan yang ada di rumah sakit tersebut. Kurangnya tenaga kerja medis yang kompeten menjadi kendala utama, dan juga kurangnya tenaga kerja di rumah sakit merupakan tantangan serius yang dapat berdampak besar pada kualitas pelayanan kesehatan. Banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan tenaga medis yang terlatih seperti dokter dan pasien. Solusinya adalah melakukan pelatih internal secara rutin dan memberikan insentif yang kompetitif. Kemajuan teknologi yang terus berkembang menuntut rumah sakit untuk selalu berinvestasi pada sistem yang lebih modern. Solusinya melakukan prioritas investasi pada teknologi yang berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Kesimpulan, kompetensi manajemen rumah sakit merupakan kunci utama dalam memastikan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kompetensi ini mencakup kepemimpinan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan strategi pelayanan. Namun, manajemen rumah sakit juga harus menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, perubahan regulasi, dan kekurangan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat mengatasi demi kelangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sekian
lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas video yang